kata yang bertanya, adakah doa-doa tertentu, Pak Ustaz, sebelum kita mengaji Al-Quran? Menurut sunnah Nabi, ada tak doa-doa tertentu menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mengaji Al-Quran yang kita perlu baca? Ada tak Nabi pernah suruh? Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini jawabannya. Ada. Bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98. Bukan dari Nabi, tapi dari Allah langsung. Bila ditanya, apakah doa yang perlu dibaca terlebih dahulu, Pak Ustaz, sebelum kita membaca Al-Quran? Surat An-Nahl ayat yang ke-98. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila kamu akan baca Quran, baca dulu doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita sebut dengan isti'azah. Isti'azah itu doa. Sebab maknanya aku berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan yang direjam. Itu doa. Setiap kita akan membaca Al-Quran, mula-mula doa dulu, minta dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Bila ditanya mengapa kita perlu minta perlindungan Allah dari gangguan syaitan, jawabnya senang saja. Syaitan paling tak suka kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sebab Quran ini panduan daripada Allah. Bila kita ikut Al-Quran, syaitan kalah. Syaitan tak boleh ganggu. Hanya Allah saja yang boleh melindungi kita. Sebagaimana kelas kuliah subuh pagi tadi. Allah saja yang boleh melindungi kita. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim menjelaskan mengapa kita minta perlindungan kepada Allah. Cuba dengar baik-baik rahasianya. Syaitan musuh utama kita, umat manusia, yang ingin mengajak agar bersama-sama dia masuk neraka. Allah sebut berkali-kali dalam Al-Quran bahawa syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, jelas, clear, bukan samar-samar lagi. Cuma kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Maksudnya syaitan jin. Syaitan manusia memang nampaklah. Tapi syaitan jin yang menggoda kita, kita tak nampak. Dia nampak kita. Kepada siapa kita mesti mengadu dan minta perlindungan? Mestilah kepada Allah. Apa sebab? Allah nampak syaitan. Syaitan tak nampak Allah.
Allah boleh binasakan syaitan anytime. Hancurkan syaitan bila-bila masa. Allah mampu. Syaitan tak boleh buat apa-apa terhadap Allah. Lihat tu jahilnya manusia. Sikit-sikit kebomo, sikit-sedikit kebomo. Tukang tilik, tukang tenung. Selain perbuatan itu adalah syirik. Mengapa sebodoh itu minta perlindungan? Supaya dilindungi daripada sihir, minta pada bomo. Minta pada Allah. Itu di antara falsafah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari syaitan yang direjam. Mengapa setiap akan membaca Al-Quran, khasnya permulaan, kita baca a'udzubillah? Selain kita takut diganggu oleh syaitan, yang kedua kata ulama. Ustaz ada jelaskan ini. Dalam tafsir Al-Furqan jilid 1, ketika membahas surat Al-Fatihah. Dan Ustaz punya buku pula tafsir surat Al-Fatihah. Tak lama lagi akan keluar. Sudah siap diedit. Di antara faedah a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum baca Al-Fatihah. Mulut manusia ini tidak senantiasa bersih. Banyak kotornya. Mengumpat kotor. Mencela orang lain kotor. Makan makanan yang kadang-kadang tidak halal. Makanan yang haram. Semuanya itu membuat mulut ini kotor. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca kalamullah Al-Quran yang maha suci, bersihkan dulu dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu dia rahasianya. Ustaz tidak jumpa mana-mana doa yang datang dari Nabi. Baca ini. Ini datang daripada Allah langsung. Cuma adab keduanya, setelah kita baca a'udzubillah, lebih-lebih lagi akan memulai surah, diikuti dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga mengandung makna minta pertolongan. Sebab al-ba di situ, ba lil isti'anah. Bi itu, walaupun makna asalnya dengan, tapi dia membawa makna minta tolong ya Allah. Agar kami dapat membaca Al-Quran dengan baik. Okey, itu satu. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? Salat sendirian pada awal waktu atau salat berjamaah tapi terpaksa menunggu? Untuk salat berjamaah, karena keluarga, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, ditunggu lama untuk salat berjamaah. Kadang-kadang mereka punya alasan, sedikit lagi mak, sedikit lagi, ini filmnya belum selesai. Atau pergi ke toilet, lama sangat di dalam toilet. Kadang-kadang menunggu sampai setengah jam. Pertanyaan, Pak Ustaz, bila saya mengalami masalah ini, sebab saya dengar amalan yang paling afdal adalah salat pada awal waktu. Betul? Salat pada awal waktu, begitu azan, salat sunat, kemudian qamat,
kita buat salat fardu lebih afdal daripada kita delay berjam-jam kemudian. Walaupun sah, tapi afdalnya itu pada awal waktu. Cuma masalah saya, bila hendak ajak berjamaah, yang diajak itu sama ada suami, anak-anak, adik-beradik. Kadang-kadang dengan alasan karena ingin menonton sampai habis, sehingga terlewat salat, lebih-lebih lagi salat asar. Pertanyaan mana yang lebih afdal, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, untuk pengetahuan semua, salat ada 3 jenis. Pada asalnya 2 saja. Munfarid, salat sendirian. Yang kedua, jamaah, berjamaah, ada imam, ada makmum. Salat berjamaah adalah lebih afdal. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Hadis sahih. Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendiri-sendiri 27 derajat. Maknanya salat berjamaah itu lebih afdal. Tapi salat pada awal waktu juga ada kelebihan tersendiri. Tapi Ustaz cenderung tunggu salat berjamaah. Asalkan dalam waktu, ganjarannya lebih besar. Bukan saja dapat ganjaran 27 derajat, juga ibu, puan akan dapat ganjaran sabar. Sabar pula Allah sebut ganjarannya unlimited. Lihat ayat 10 surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Ada yang mengartikan tanpa hisab masuk syurga tanpa hisab. Ada pula yang mengartikan tanpa hisab itu unlimited. Ganjaran yang Allah akan bagi tidak ada limitnya. Lebih baik tunggu. Itu lebih baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan seterusnya. Pak Ustaz, akhir-akhir ini saya suka lupa-lupa. Tolong doakan saya, Pak Ustaz, supaya tidak ditimpa penyakit nyanyuk. Ada salah seorang jamaah bertanya. Beliau ceritakan akhir-akhir ini suka lupa-lupa dan sangat takut dapat penyakit nyanyuk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, khasnya yang bertanya. Ada amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat fardu. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz, wirid Rasulullah pagi dan petang. Wirid Rasulullah pagi dan petang. Wirid yang ke-8. Kalau tak salah, muka surat wirid Rasulullah pagi petang, muka surat 34. 34. Ada di situ doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, lindungilah aku daripada kembali kepada umur kanak-kanak. Maksudnya nyanyuklah itu. Setengah orang sebut itu pikun. Lupa-lupa. Macam kanak-kanak.
Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, aku berlindung ya Allah aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kembali seperti umur kanak-kanak. Maknanya suka tidak ingat. Nah, sebagai tambahan, kata para ulama, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Siapa yang rajin membaca Al-Quran setiap hari, mudah-mudahan dia akan terhindar daripada penyakit nyanyuk. Itu pandangan para ulama. Banyak-banyak baca Al-Quran. Walaupun tak banyak, tapi baca setiap hari. Maksud Ustaz, bacaan di luar salat ya. Dan yang paling baik itu kalau boleh jangan kurang dari 100 ayat dalam sehari. Walaupun barangkali sebelah pagi 20 ayat, tengah hari 20 ayat, 25 ayat, kemudian 30, dan sebelum tidur genapkan 100 kalau boleh. Sebab ada hadis Nabi menyebut seseorang dikategorikan lalai andai kata tidak dapat membaca Al-Quran 100 ayat dalam sehari. Dia di dalam klasifikasi orang yang lalai. Lebih dari itu lagi bagus. Nah, pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, adakah doa-doa tertentu sebagai penerang hati untuk anak cucu supaya terang hatinya, senang ingat? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, doa penerang hati ini supaya ingat sangat banyak sebenarnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dalam Al-Quran disebut, Rabbi zidni ilma. Oh Tuhan, tolong tambah bagiku ilmu. Doa yang diajar oleh Nabi, amalkan setiap pagi setelah selesai subuh. Salat subuh, setelah wirid, doa. Sebagaimana doa yang kita selalu baca. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Kalau untuk diri sendiri, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ulang sekali. Itu pun dah cukup. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Untuk mudah ingat, bagus juga dibaca doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Sebab sejak kecil lagi, dia tidak mudah bercakap. Sebab dia termakan bara api yang dibagi oleh Fir'aun. Dan doa Nabi Musa itu, sehingga dia akhirnya petah bercakap, berkat doanya, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Dan doa ini selalu dibaca oleh setengah-setengah ustaz sebelum berceramah. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri. Permudahkanlah urusanku, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan engkau bukakanlah simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli.
supaya jemaah yang mendengar ucapanku mereka boleh faham. Dan Ustaz punya pengalaman kalau ingin supaya kuat ingatan. Lebih-lebih lagi sebelum kita membaca buku-buku yang kita perlu ulang kaji. Termasuk sebelum kita masuk ujian. Ustaz selalu nasihatkan berdasarkan pengalaman Ustaz. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sebab Ustaz berpengalaman ketika diinterview untuk pergi ke Madinah pada tahun 72, 50 tahun yang lalu. Akan diinterview. Lulus atau tidak baru boleh ke Madinah. Islamic University Madinah. Biasa hati agak gemuruh. Baca Al-Ikhlas 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim kali ketiga. Lalu ikut interview. Alhamdulillah, datang semua. Apa yang kita dulu pernah baca, pernah hafal, sehingga dapat menjawab dengan baik. Lalu Ustaz perturunkan petua itu, amalan itu kepada anak-anak dan cucu-cucu. Alhamdulillah. Itu hanya pengalaman. Semuanya itu boleh kita lakukan. Dan terakhir, kalau mau kuat ingatan, lama ingat, membaca sesuatu hendaklah berkali-kali. Isyarat ini disebut oleh Allah pada ayat pertama lagi, yang mula-mula turun. Berkali-kali disebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di antara ulama tafsir kata, kita bila ingin ingat apa yang kita baca, hendaklah diulang-ulang berkali-kali. Dengan pengulangan itu, dia akhirnya menjadi lekat di dalam ingatan. Berbeza dengan hanya sekali. Dan ini diperakui oleh psikolog, orang yang paham dalam ilmu kejiwaan, ilmu pendidikan. Sehingga ada satu istilah, bagusnya berulang-ulang kali kita membaca. 5 kali 2. 5 kali 2 adalah lebih baik daripada 2 kali 5. Lima kali 2. Kita baca ulang kaji 2 jam. Tapi buat 5 kali. Hasilnya better. Lebih baik daripada kita baca 5 jam hari ini. Kali yang kedua 5 jam juga. Betul tak? Jumlahnya, totalnya 10 jam juga. Betul? Tapi kalinya, yang 5 kali itu lebih baik.
resapannya di dalam minda, tinggalnya di dalam minda. Begitu kata pakar pendidikan. Dan ini sangat sesuai dengan pepatah orang-orang tua. Lancar kaji karena diulang. Lancar kaji karena diulang. Itu sebabnya di antara metode yang Ustaz lakukan dalam berdakwah, Ustaz suka ulang-ulang. Ustaz suka ulang-ulang. Apalagi yang dibimbing itu sudah lansia. Pengulangan itu sangat mustahab supaya lekat dalam ingatan. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan soalan yang belum terjawab akan Ustaz jawab esok insya-Allah. Minta maaf. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, lagi halal serta diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah dan ringan, yaitu hisab ard, bukan hisab munakasyah. Sebab bila kami dihisab secara detail menurut Nabi, orang tersebut akan celaka dan disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar dua penyebab utama manusia dilempar dalam api neraka. Pertama, karena tidak suka mendengar nasihat, ilmu, tak suka mendengar. Dan yang kedua, tak mau gunakan akal. Oleh sebab itu, hindarkan kami, ya Allah, dari kedua-dua sifat yang tercela tersebut. Sebab demikianlah pengakuan orang-orang dalam neraka, bahwa mereka dilemparkan dalam api neraka adalah disebabkan karena dulu di dunia mereka telah buat dua dosa tersebut. Tak suka mendengar dan tak mau gunakan akal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.